Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ustazah Ami dalam materi pembelajaran bahasa Indonesia. Insyaallah hari ini kita akan membahas tentang ringkasan. Nah, sebelum kita membuat ringkasan, ada beberapa langkah yang harus kita perhatikan. Nah, yang pertama adalah kita harus membaca teks dengan seksama, dengan berulang-ulang. Nah, yang kedua, kita harus mencatat gagasan utama dari setiap paragraf yang ada di dalam teks tersebut. Nah, yang ketiga, kita menggunakan kalimat baru. Nah, kalimat baru ini diusahakan menggunakan kata-kata atau kalimat efektif ya untuk membuat suatu ringkasan tersebut. Nah, yang pertama, membaca teks dengan seksama. Nah, ketika membaca teks dengan seksama, kita harus membacanya berulang-ulang sehingga kita tahu inti dari teks tersebut. Nah, kemudian kita mengetahui intinya itu dari mana, yaitu kita rumuskan dengan 5W1H. 5W1H itu adalah W pertama adalah what atau apa sih yang dibicarakan di dalam teks. Nah, yang kedua adalah when. Dalam cerita tersebut kapan terjadinya peristiwa yang terjadi di dalam teks. Nah, yang ketiga adalah where, di mana peristiwa terjadi. Yang selanjutnya adalah who, yaitu siapa yang terlibat dalam peristiwa pada teks. Yang selanjutnya adalah why atau mengapa peristiwa pada teks itu terjadi. Nah, yang terakhir adalah how, yaitu bagaimana peristiwa pada teks itu bisa terjadi. Nah, ketika kita sudah mengetahui dengan rumusan 5W1H itu, kemudian kita juga hendaknya harus mengetahui maksud dari penulis ini, apa sih teks ini tentang apa sih, seperti itu. Nah, langkah yang kedua adalah yaitu mencatat gagasan pokok. Nah, sebelumnya kita sudah mempelajari bagaimana kita menentukan gagasan pokok. Nah, untuk meringkas ini juga kita membutuhkan gagasan pokok dari setiap paragraf itu. Nah, yang pertama adalah membaca bagian demi bagian sambil mencatat gagasan pokoknya. Jadi, setiap paragraf kita lihat gagasan pokok dari setiap paragraf itu kita tulis atau kita tandain. Nah, yang kedua, menggunakan gagasan pokok untuk membuat ringkasan. Jadi, setelah kita mengetahui gagasan pokok dari setiap paragraf itu, kita gabungkan gagasan pokok setiap paragraf itu sehingga nantinya bisa menjadi sebuah ringkasan seperti itu. Nah, langkah yang ketiga adalah menggunakan kalimat baru. Maksudnya menggunakan kalimat baru itu seperti apa ya Ustazah? Nah, yang pertama, mengambil inti bacaan untuk membuat ringkasan. Nah, seperti tadi membuat gagasan pokoknya dari setiap paragraf. Nah, yang kedua, menyesuaikan urutan isi dengan naskah asli. Jadi, ketika sudah mendapatkan inti atau gagasan pokok dari setiap paragraf, kita susun, kita urutkan gagasan pokok tersebut sesuai dengan urutan paragrafnya. Jadi tidak loncat-loncat seperti itu. Nah, yang selanjutnya menggunakan kalimat baru atau menghindari bahasa yang tidak efektif. Jadi contohnya ketika sudah mengetahui gagasan pokok dari setiap paragraf, kita urutkan dari paragraf pertama sampai yang terakhir. Nah, untuk mengurutkannya itu kita boleh menambahkan beberapa kalimat baru yang sesuai atau yang yang nyambung gitu dengan gagasan pokok tersebut, sehingga ketika sudah menjadi sebuah ringkasan itu menjadi ringkasan yang memang sesuai dengan teks yang aslinya. Nah, selanjutnya adalah manfaat membuat ringkasan. Manfaat membuat ringkasan ini yang pertama adalah dapat memudahkan membaca isi suatu bacaan. Nah, yang kedua, dapat membantu memahami teks. Nah, yang ketiga, bisa melatih kreativitas. Nah, yang terakhir adalah mengingat kembali pada materi yang sebelumnya. Jadi, manfaatnya itu banyak sekali ya. Selain kita bisa memudahkan atau dapat lebih mudah memahami isi teks tersebut, tetapi itu juga bisa membantu kita untuk melatih kreativitas kita dalam menulis, seperti itu. Baik, selanjutnya kita perhatikan contohnya ya. Di samping akan ada contoh sebuah teks yang nanti akan kita buat ringkasannya.
Kerjasama dalam keragaman. Kerjasama merupakan kegiatan yang dilakukan oleh beberapa orang untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang telah disepakati bersama. Kerjasama memiliki banyak manfaat, yaitu meringankan pekerjaan, membuat pekerjaan menjadi cepat selesai, meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan, serta memupuk rasa tolong-menolong. Kerjasama dapat dilakukan di mana saja, contohnya di sekolah. Salah satu bentuk kerjasama dalam keragaman di sekolah adalah kerjasama membersihkan lingkungan sekolah. Ketika membersihkan lingkungan sekolah, kita melakukan kerjasama dengan kompak dan penuh semangat. Nah, tadi adalah contoh teks yang terdiri dari 2 paragraf. Nah, dari teks tersebut kita akan meringkasnya sesuai dengan langkah-langkah yang pertama yang tadi sudah Ustazah paparkan. Yang pertama kita adalah baca berulang-ulang teks tersebut, kemudian kita cari gagasan pokoknya. Nah, penjelasannya ada di samping ya. Nah, dari paragraf pertama, gagasan pokok dari paragraf pertama yaitu melakukan kerjasama dengan tujuan mencapai tujuan tertentu. Nah, kalau dari paragraf kedua adalah di situ gagasan pokoknya adalah tentang contoh kerjasama seperti itu. Nah, dari 2 gagasan pokok ini barulah kita susun dan ditambahkan kalimat baru sehingga nanti akan menjadi sebuah ringkasan. Nah, setelah tadi kita sudah mengetahui gagasan pokok dari setiap paragraf, kemudian kita susun menjadi sebuah ringkasan, yaitu kerjasama merupakan kegiatan yang dilakukan oleh beberapa orang yang dapat dikerjakan di mana saja. Nah, jadi dari 2 paragraf itu sudah ditemukan atau kita sudah ringkas sehingga menjadi 1 paragraf seperti ini. Alhamdulillah, materi hari ini dicukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang Ustazah sampaikan bisa dipahami dengan baik ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.